pasal 3 dari pasal dari ayat ke ayat membawa kita untuk dalam kehidupan, dan malam ini kita mulai percaya dan aksi atau kegiatan. Percaya itu harus ada kegiatan. Ya, mari kita baca Markus 3:13. Harus ada kegiatan. Iman dan perbuatan. Bukan percaya itu tidak ada kegiatan. Nah, ini mati namanya. Mari kita baca. Dan spesial untuk pekerjaan itu apa yang Tuhan bilang. Allah memilih 12 rasul. Kita baca Markus 3 ayat 13 sampai 19. Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-12. Dengan mereka pembacaan Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Saya baca kaget. 12 rasul itu dipilih pertama disebut, lalu yang terakhir disebut Yudas Iskariot. Saya teringat apa yang saya sudah sampaikan kepada Anda, bukan di mimbar PA, tapi dalam pelayanan selalu saya ingat, jangan jadi Yudas Iskariot. Yudas Iskariot karena uang, melihat uangnya selalu, dan akhirnya jual Yesus. Ya. Jadi Tuhan panggil semua naik ke gunung Tuhan, lalu Tuhan semua, tidak disebut semua itu orang berdosa, tidak. Memang semua panggilan Tuhan. Tapi di sini Tuhan memilih 12 rasul ya untuk melakukan aksi, melakukan kegiatan. Ini satu hal yang luar biasa, menyertai dia, memberitakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Saya teringat kalau bicara mengusir setan, saya lagi saya ada perjuangan di dalam jemaat. Mengusir setan itu tidak mudah, bukan mengusir manusia. Jangan salah paham ya. Mengusir setan, sudah mengerti? Kalau mengusir setan itu kan lain pahamnya. Bagaimana caranya? Ya, kalau Anda di sini tiba-tiba diserang, ya, oleh tidak ada yang diusir. Tapi ketika setannya diam, masih belajar itu juga perlu dipahami. Ya, jadi saudara, mari saudara kita harus konsekuen dengan pelayanan Tuhan bagi kita. Maka itu Tuhan bilang untuk menyertai dia, memberitakan Injil, dan memberi kuasa mengusir setan. Waduh. Jadi kalau tidak mengusir setan, bukan apa-apa. Saya masih tunggu bagi anak saya yang satu ini, saya masih terus medis, saya masih konsul terus apa penyebabnya berhala,
Tapi saya pikir itu penyembahan berhala itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi saya jadi suka percaya kalau ada orang bingung terjadi, wah itu hebat. Begitu saya masih penasaran, masih terus menyelidiki untuk mengusir. Sebab itu sesuatu yang menghambat namanya. Jadi umat Tuhan nanti bisa bilang begini, kita pensiun Tuhan. Kan begitu. Atau tidak kita masuk gereja, nggak apa-apa. Terus bahwa setan-setan ikut lagi ikut, nggak bisa. Jadi saya diperiksa Tuhan dan selalu setiap saat air mata saya menangis, minta Tuhan diri saya ini, ya seperti anak saya itu, dia menderita tangis, bukan saja dia, saya juga rasa seperti kalau mereka saksi anak saya atau saya bisa saya menderita karena dia adalah anak. Cuma itu harus memahami sebenarnya diri kita ini jangan jadi keluarga umat itu yang gampang-gampang. Ada gereja yang saya lihat masuk gereja apa-apa, pendetanya anak-anaknya ayolah biar aja, akhirnya umat juga tak karuan, semua sama saja. Lalu iblis masuk di dalam, nanti kan pernah gereja kita ketemu berkembang orang lain menyembah Tuhan. Kami mau ke gereja tapi dalam jemaat kamu saja. Saudara, siapa yang malu? Kita yang malu. Karena kita tidak menghadap dan mengalami kelepasan Tuhan. Selalu saya bilang ada masalah dekat konsum. Ya. Dengan takut saya harus takut Tuhan, nasihat itu. Terus lakukan, bukan disampaikan langsung, tidak. Ya, iblis masuklah, Bapak Gembala itu macam Tuhan saya ini. Kalian percayakan menyampaikan karena Tuhan angkat menyertai dia, memberitakan Injil, kuasa untuk mengusir setan. Ya, jadi saudara, ini tepat Matius 22 ayat 14, coba dibaca ayatnya dulu. Kita masih tetap di halaman yang kita tidak lihat persoalan halaman Taurat, organisasi dan kita lihat halaman kebenaran Tuhan begitu. Jadi kita sudah di umat pilihan. Jadi biar di sini kita lanjut. Ya, mari. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Ya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Kalau begitu kita yang banyak Tuhan. Jangan salah paham, Tuhan memilih untuk melakukan aksi gitu. Kegiatan. Jadi saudara yang punya kegiatan sekarang, ya, dia ini ada suami istri yang sebelum akhir, ya ini yang saya kasih sekolah-sekolah dia, bukan berarti Anda tidak kasih mereka dulu, kan sudah tolong dia sedia dulu, ya Anda yang lain tetap tahan pas dan dipakai selanjutnya, karena banyak siswa, banyak pelayan yang tidak berhasil. Kenapa? Eloknya belajar di sekolah aja. Sampai di sini tidak dengar-dengaran, dikira medan badan itu gampang. Nanti saya atur jadi nggak bisa. Kita susun strategi model apa? Bisa salah dengan kondisi, maka itu kita harus belajar ikuti. Ya, jadi bukan berarti Anda tidak dipakai, ya, tapi supaya memberitakan, menyertai Tuhan dulu, kemudian memberitakan Injil dan memberi kuasa atau mendapat kuasa, ya. Jadi Tuhan sudah menolong kehidupan kita
untuk diberi kuasa. Ya, itu cerita waktu zamannya Tuhan Yesus. Dan waktu dia naik ke surga, dia panggil murid-murid. Kurang lebih tidak salah berapa waktu itu diberikan. Kuasa lagi Roh Kudus, ya, Roh Kudus hadir dan memberikan lagi kuasa, ya. Diperintahkan untuk menemukan saudara dengan saya yang mengalami kehidupan di dunia ini untuk menemukan, ya, dan ini sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Hampir setiap saat Anda mendengar saya bicara Roh Kudus, ya, karena memang Alkitab katakan begini, ya, Roh Kudus itu menyatakan firman Allah lalu membuat kita jadi orang percaya seperti tadi orang banyak tadi, tapi lebih lanjut lagi untuk kita melayani kehendak Tuhan, kita melayani tubuh Kristus, melayani sesama umat yang percaya itu supaya hidup itu menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, sampai ada hamba Tuhan kita berkelahi masalah pelayanan Tuhan, sangat lihat semangatnya itu, ya. Tapi kita harus sabar, kita harus dengar bagaimana caranya Tuhan lewat Roh Kudus, strategi yang diberikan itu, supaya kita tidak mengikuti kehendak kita sendiri, tapi kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, ya. Karena memang di Alkitab ini ada kehendak Allah di dalam yang harus Tuhan bilang Roh Kudus cari dan menemukan, ya. Jangan sampai ada seperti Yudas Iskariot. Wah, ini bahaya. Sudah jadi murid Tuhan, tapi Yudas Iskariot harus jadi murid seperti Petrus. Diawali dengan Petrus, diakhiri dengan Yudas Iskariot bilang yang mengkhianati Tuhan. Wah, ini pekerjaan Tuhan. Biasanya dia awali itu bagus. Di atas batu karang ini aku membangun sidang jemaatku. Tapi di akhirnya Yudas Iskariot karena uang kedudukan udah malas menginjili lagi, malas menyelamatkan Tuhan punya mau amanat Yesus, pergi jadikan sekalian bangsa jadi murid lain, siapa malas. Apalagi kalau bilang sesama tubuh Kristus untuk punya strategi yang lebih susah. Ya, saya berbuat sebuah persekutuan kita di wilayah berapa supaya bisa ada rasa persekutuan. Sebab biasanya kita manusia ini, kalau gereja kita sudah ada dan nama kita lupa untuk bersekutu, kita berdiri sendiri-sendiri, ya, susah, ya. Maka itu kita sering kali digelar persekutuan, ya, dan saya dulu, ya, jangan kita bilang kita capek, tapi kita juga mau bersatu karena kita sama-sama saling butuh dan kita adalah tubuh Kristus, bukan karena kepentingan seperti kemarin ada yang datang di nanti, ya, kita perlu apa supaya nanti Bapak ini bisa bikin kata-kata dan sebagainya. Saya tidak bisa terima langsung ada busuk masuk di mulut. Saya tidak punya pertimbangan. Sekalipun usul Anda itu bagus, ya, saya setuju. Ada praktek, ya. Tapi saya berterima kasih itu, ya, saudara. Karena itu Tuhan
memelih. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, Roh Kudus kan memilih. Kita baca Kidungan dulu. 2 Kisah, baik itu adik Sulamit dan juga Sulamit. Kidungan 8 sampai 10. Saya ingin karena Tuhan sedang mencari gereja. Nanti ada pendekatan di dalam saya sampaikan ini supaya Anda tahu dalam pikiran Anda perlu selalu menjadi ajar dalam menyampaikan kebenaran Allah. Mari, Kidungan 8 ayat 8 sampai 10. Ya. Kidungan pasal 8 ayat 8 sampai 10, mempelai perempuan dan adiknya. Ya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Artinya dipinang, masuk dalam pernikahan kami mungkin terus. Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Ya. Terus Bila ia pintu, akan kami malangi dia dengan palang kayu aras. itu bisa kami buat terus. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Iya. Jadi yang tadi atas 8 sebelum itu adiknya Sulamit, sedangkan ayat 10 itu Sulamit. Ya. Allah mencari. Kalau tadi Tuhan Yesus memilih 12 rasul, nanti kalau kita buka jabatan pekerjaan akhir zaman ini gembala, rasul, dan paling mengapalai itu adalah rasul. Ya, saya tidak jabarkan banyak. Rasul itu kerjasama dengan nunggu nabi itu untuk melihat gembala dan menginjil dan sebagainya, ya. Dan begitu banyak karunia-karunia yang menyertai sehingga pembangunan dari tubuh Kristus itu menjadi nyata atau kenyataan daripada kehendak tadi menjadi nyata. Jadi kita melihat di sini Tuhan menemukan di antara mereka itu 12 yang dipilih. Nah, Roh Kudus yang waktunya itu menemukan satu persekutuan umat yang memang seperti Sulamit ayat 10, supaya melayani mempelai laki-laki, melayani firman Allah, melakukan tunduk dan hormat, bisa melanjutkan. Ya, kita sudah dengar Wahyu pasal 12 ayat 17. Gereja yang cuma punya kesaksian dan hukum, ular itu siksaan, menyiksanya di tempatnya yang ada. Sedangkan yang tadi diukur Tuhan baik 11 sampai 3, ada penyembahan Tuhan, singkirkan dia. Tuhan lindungi dia di padang belantara. Ini pengajaran Allah yang benar. Tapi karena orang bosan, tidak mau ikuti, maka dia tidak paham. Allah janji perlindungan itu benar-benar perlindungan, penjagaan. Ya, jadi saudara, Allah memilih orang yang sudah siap bagi Kristus. Ya, menyertai tadi kita lihat Yesus diutus, kemudian kuasa. Nah, ini pernyataan nubuatan firman Allah dalam Alkitab ini menubuatkan sesuatu yang Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus penuhi hamba untuk kita dibentuk. Mari kita baca kisah-kisahnya dulu dan kita singkat. Ini yang kita tulis. Baik Efesus pasal 5 ayat 26 dan 27
Wahyu 12 ayat 1 dan Kejadian. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 27, Wahyu 12. Ini ada dalam Alkitab. Dan Roh Kudus ini mencari, memilih. Jadi kalau kita ini sudah ada di dalam itu kita harus menjaga hidup kita. Kalau kita sudah dipilih, ada kekudusan itu kudus betul. Persiapan dalam perbedaan daging itu menanti bahwa itu harus dijaga. Ya, sebab kita dibangun dalam bentuk bait Allah, kita dibangun menjadi rumah Allah. Nanti orang lain pun sama. Semua orang Kristiani yang terus memperhatikan ajaran Tuhan, mereka masuk dalam kebenaran, mereka masuk dalam kekudusan untuk menanti Tuhan. Ya, supaya kita bisa ada rasa mengatakan bagaimana dengan tubuh kita kepada Tuhan. Mari coba baca dulu. Ini yang ada pernyataan firman nubuatan. Ini ya. Efesus 5 ayat 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat yang mendapat dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Wahyu 12 ayat 1 saya kasih dulu ya, supaya kita lebih memahami pendalaman artinya hidup kita ini dibenarkan. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Cukup saja di situ dulu. Nanti yang lain Anda baca. Ya, tanda di langit. Nanti di Kejadian 24. Ya, dalam cerita Abraham itu dia menginginkan Ishak anaknya itu ya mendapatkan calon istri karena hari tuanya Abraham dan dia menyuruh Eliezer. Nanti Anda baca di sini untuk temukan Eliezer seperti itu. Dia benar-benar berjanji itu dan akhirnya dia temukan Ribka yang menjadi calon daripada anaknya Ishak. Ya, Abraham itu begitu sukacita. Jadi Eliezer pelambang dari Roh Kudus yang tadi saya bilang dia sudah cari. Karena kita dengan Yesus sudah menebus kita di benar. Kita sudah tinggalkan hidup lama. Kita sekarang jadi milik Tuhan. Dia cari. Ya, tubuh Kristus. Umat Tuhan bukan Anda sendiri di Sion. Di gereja-gereja yang ada di Jordana, yang benar-benar, ya, di dalam gereja beribadah kepada Tuhan dengan baik. Bukan model sekarang yang saya lihat gereja ibadah mulut sana, mulut sini, pindah sana, pindah sini, tidak pernah positif. Duduk sebagai umat yang beribadah kepada Allah. Hidup ini paling kacau. Kesana kemari nggak tahu. Firman ini dijadikan menjadi batahan. Penggembalaan sudah tidak lagi serius. Ya, saudara, diawasi oleh Eliezer. Bagaimana tingkah daripada Ribka? Anda baca kisah itu Anda lihat. Ini firman di Pelodis. Ini yang sekarang kita ikut firman nubuatan. Ada orang pegang firman Pelodis cuma sampai di pengetahuan. Nanti sekarang baru mulai ada. Oh ya Roh Kudus. Ya untung saja sekarang aku Roh Kudus. Tapi kita yang sudah Roh Kudus, firman nubuatan lebih takkan lagi. Karena tidak ada Roh Kudus sudah. Manusia lebih soya lagi. Seperti binatang, sementara orang lain yang tadi kita bilang mereka cari Roh Kudus untuk gereja modelnya sekarang. Maka itu Anda yang dapat benar sebenarnya sesuatu kebutuhan. Ya, tadi siang saya pelajari Sion, bagaimana Tuhan menjadi Sion.
Kebetulan nama jemaat ini Sion. Kenapa dulu ya? Orang tua itu kasih nama Sion. Ya. Mungkin itu ditinggalkan sebagai Tuhan bilang, mencari keselamatan kita harus ke Gunung Sion. Ya, saya masih catat sebelum bicara banyak, karena saya dapat titipan dari ayah itu gambaran Sion itu sederhana waktu beliau bilang kalau naik itu berkaitan tangan. Ya, kalau dibawa jadi sasaran sudah bersama sudah. Sering apa itu? Yang satu naik lagi, satu naik lagi. Akhirnya yang terakhir sampai di puncak gunung. Itu posisi naik gunung Sion. Bukan saya dari bawah, saya dasar dulu naik terus. Akhirnya sampai di puncak. Saya sempat ingat waktu ikut ayah saya di gereja kecil. Lalu beliau tunjuk gambar. Kerjanya kerjasama. Nah ini tandanya. Makanya kalau Roh Kudus tunjuk kita untuk menjadi dipilih, berarti segala konsentrasi kehidupan kita, kerja kita itu harus benar-benar seturut dengan kehendak Allah tentang korban Yesus, tentang rencana, supaya umat yang lain itu dia juga saudara kita. Ya. Tapi kalau dia lihat saya cacat, saya belum berhasil, dia bilang, ibu kesini dan mujizat apa ya? Ya saudara, kalau dia sudah kaget kalau saya bicara saya setia nama di desa itu sebenarnya untuk kalian. Ya. Satu waktu saya bilang begini, Tuhan berkati supaya saya tinggal diasingkan dalam sebuah tempat tersendiri, maksudnya di gereja ini, ya, supaya menjaga, supaya setiap umat yang hadir dan tinggal itu mereka bisa memahami kehidupan ini, apa yang di gereja dibawa pulang dilakukan di rumah sana, karena di rumah sana itu yang saya tinggal sudah kurang ajar banyak orang itu tidak hormat, tidak peduli. Adik kakak tak hormat, sudah pikir tidak sopan. Ya, kalau saya marah dia, saya tidak mengerti keluarga. Padahal saya ini menderita, lagi batin, ibadah harus jalan, pelaksanaan gereja kita supaya orang lain Islam. Saya kan pikir nanti kita buat pekerjaan, tapi yang lain kan tidak, malah mungkin mengolok. Ya. Terus terang saya kasih tahu, sampai saya bilang saya tidak nengok bisa pergi ke laut itu hanya cuma sekedar supaya saya itu ibaratnya aman, ya. Sampai sekarang sudah tahu saya dulu baca di situ lewat. Kalau tahu saya dulu baca bisa mulai. Tapi saya sama dengan itu juga keluar. Kalau sudah keluar kan dalam Tuhan saya percaya lebih mengerti lagi, lebih paham. Tapi kalau setan sudah mengisi dan dikau, udah pusing kepala. Akhirnya dalam nama Yesus pergi. Jadi, saya selalu lakukan keajaiban Tuhan. Ketika menyebut darah Yesus itu pergi, nah sekarang saya mau upayakan, kalau boleh bisa menolong Anda supaya prosesnya itu terlepas putus sudah, supaya kita punya iman murni ini tetap ada, tanaman itu membuat kita bertumbuh segar, bukan lagi kita di gereja melawan dan akhirnya tumbuhan tidak bertumbuh. Umat ini tidak bertumbuh baik, keluarga umat Tuhan tidak bertumbuh. Gereja Sion orang tanya visi misi, oke, nilai bagaimana Bapak perkembangan sudah target. Saya sudah bisa tahu ini jalan karena ada itu. Tapi kalau sudah diganggu itu tidak jadi, maka itu saudara kita perhatikan. Jadi ada orang tidak mau terima tafsiran itu. Tapi sekarang orang sudah butuh dan kita menjadi satu.
Jadi sulamit itu gambaran dari persekutuan gereja, bukan perorangan. Agama Kristen, ya, orang yang percaya kepada Yesus, jangan kita bilang orang Islam, ya, ada yang bilang Yesus itu juru selamat. Diakui. Saya dekat dan saya tahu beberapa orang. Dia hormat Tuhan Yesus. Mungkin karena Anda tidak dengar, jadi Anda tidak tahu. Orang itu mengaku Yesus dia punya mulut. Sampai pernah katakan, kalau saya mati tidak ada yang Bapak kita bisa saya layani. Ya. Ya. Bahkan sudah mati saya bilang, saya berdoa karena nanti malaikat dan Tuhan tanya siapa saksimu di bumi. Tapi saya berdoa sehingga waktu jenazah atau mayat itu lewat dan direbutkan, maka ada malaikat yang dikatakan saya kenal Bapak ini, dia adalah pelayan waktu itu saya ada. Lalu Tuhan membenarkan karena saya itu benar hamba Tuhan. Saya cerita sama mama saya di Jayapura Mamaita, kebetulan dia anaknya Haji, orang hebat, dia nikah dengan bapak saya Paulus Sita. Dia bilang pamannya itu sudah selamat, bagi kami orang Islam sudah selamat. Ya, saudara, kemarin saya bilang menghadapi orang ada bisa hadapi langsung, atau lihat selalu lahir permasalahan cuma balas dengan bosan, balas dengan ya, memang kalau ada daging tidak bisa. Tapi kalau setia ikut PA, setia melakukan kehendak Allah, biar hancur kiri kanan, lakukan itu sampai Tuhan berikan mujizat pemulihan. Amin. Nah, karena datang juga di sini kita diajar memahami kekuatan Tuhan. Yang lain Allah. Cukup nanti saya datang. Ya, kalau berada jadi Kristen harus gampang. Gereja sudah bertumbuh, berkembang, baru dia masuk. Perlu cerita banyak ya. Bukan begitu. Ini sudah akhir zaman. Ini sudah waktunya jemaat Sion. Ya, Tuhan inginkan mencari gereja yang tidak ada cacat celah. Siapa persekutuan orang percaya? Ya, himpunan di mana Roh Kudus menyatakan firman Allah supaya dia terima penyucian dan kita sama-sama tidak ada cacat yang celah yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ada rasa hidup ini bagi Kristus begitu. Saya tidak katakan Anda bergaul dan supaya kita dikali. Dan saya melihat ada lain yang benar-benar bagus. Ya, malah kita ini yang banyak campur ini. Lalu kita merasa kita lebih dari mereka. Saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan. Di Pulau Domin, saya sudah punya gagasan yang Tuhan kasih. Kapan persekutuan diciptakan? Ya. Orang bilang tidak bisa, saya bilang bisa. Kenapa? Karena tanda-tanda mujizat kita alami. Dalam keluarga menghadapi pekerjaan bisa. Orang Kristen akan mau itu. Karena kita naik di Gunung Sion menanti kedatangan Tuhan. Kita juga tinggal di kota, di daerah dilindungi Tuhan. Bukan ke Yerusalem sana. Bukan ke Yerusalem nanti buat segala Tuhan datang di sana lagi. Di Israel saja di Yerusalem dinubuatkan antikris bisa masuk dari penjara. Sekarang orang ternama bisa hancur, tadi disaksikan oleh Maria di Amerika. Udah penyeludupan obat terlarang. Udah bisa. Di sini ada tapi semua sembunyi-sembunyi. Terutama yang menyeleweng dalam nikah rumah tangga yang suci. Suka gunakan pel kalau terkait, bikin selingkuh untuk pel terkait supaya jangan kelihatan anak. Anak saya itu ngomong, Pak, kau harus percaya sama Tuhan. Saya berdoa karena anak mantu saya itu saya sudah selamatkan dia. Tuhan jaga dia dalam lingkungan. Saya tahu
Dia sedang menangis, siapa yang tolong saya? Tapi seringkali jemaat ini tidak ada yang membantu saya untuk mendekati dia dengan semua sampai ke sana. Apakah itu terjadi? Kalian diajar, ya, saya sudah belum. Tuhan, satu dia bukan jadi anak mantu saya saja, tapi dia sudah selamat. Saya baptis diri banyak jemaat, tapi kalau jemaat cuma cerita kekeluargaan senantiasa jelas, tidak bisa lagi dia ke sana. Maka itu kita diajar, kenapa kita mengerti sesama hidup kita, kita menolong orang-orang dari samping sana, pendeta-pendeta dengan sudah rindu mau datang ke Sion. Bagaimana Bapak supaya kami bersekutu, karena mereka dengar kebenaran. Maka itu Sion ini akan dikembangkan, kita memulai dengan pengajaran supaya kita bertemu dengan Allah. Dan katakan di Wahyu 12 itu gereja tidak cacat. Persekutuan orang Kristen yang benar-benar ada kebenaran, ada baptisan hari ini yang bermasalah dan bicara banyak, yang ini dan sebagainya. Bagi saya sudah semua pasti mau Islam, ya. Terus ada kekudusan. Ini ruangan suci ini karunia roh. Roh Kudus, pintu ini kepenuhan Roh Kudus. Kemudian ada karunia sehingga ada kerjasama. Itu tubuh Kristus. Jadi kalau ada di dalam kesukaan, tubuh Kristus itu bagaimana? Saya juga kan? Iya, tapi saya bukan makanya, bukan itu. Kamu itu diajar. Ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes terangkan Wahyu 12. Dia setuju lagi Wahyu 21. Anda di sini sudah ada. Gereja yang bersatu, ada anak lagi menikah. Ini luar biasa. Baru hari Minggu ada dengan pengantin yang dikatakan marilah ke perjamuan kami, pesta. Kalau begitu kita lihat dari zaman yang ada sampai Tuhan Yesus datang juga keluarga, sampai kepada gereja juga keluarga, sampai Yerusalem baru pun keluarga. Maka itu kalau di bumi ini tidak beres dan itu karena kita tidak mau dekat kepada kerajaan Allah. Kita tidak dekat dengan pengajaran Allah, sehingga dipilih Roh Kudus pilih kita. Dia mau tinggal dalam rumah kita tetap. Dia mau jadikan kita itu Roh Kudus pilih kita. Lalu katakan ini gereja, ini umat. Sehingga Tuhan Yesus menerima Anda dengan saya benar. Umat yang sudah diselamatkan seperti kemarin kita lihat tangan sebelah. Ali Korat melawan di sini. Dia berada, Tuhan benarkan dia. Ya. Karena kita sudah menjadi tubuhnya. Bisa ya. Jadi kalau saudara sudah jadi tubuhnya, tidak usah takut. Bergumul, berdoa, melakukan sesuatu sampai usia tanda-tanda itu jadi kenyataan. Nah itu yang tadi saya bilang tadi. Kalau dia sudah cukup waktunya, baru dia masuk dalam melayani pernikahan. Kita tidak dengar Wahyu, nanti saya jelaskan di waktu Wahyu 8. Dan seterusnya waktu terjadi kehamilan ini perkara rohani. Jadi kalau orang pikiran kotor najis, ya nggak dapat. Tapi kalau yang pikir bagus keluarga, datang kepada Tuhan, ikut Tuhan, mengingat itu kami yakin ini orang ini bisa bagus. Ya di sini ada kalau tidak ikut bagus, pikiran masih kotor. Suami-suami itu masih pikiran kotor. Atau anak lain, tolong kasih tahu. Kalau ada penyembahan berhala, usir dia keluar. Tunjukkan rasa cinta kasih supaya kita bertemu. Ya, pengajaran yang ajar kita. Maka di Yohanes tunjukkan, ya,
kita tampilkan. Kalau orang bilang gereja sudah, tunjuk Wahyu 17. Oh ini aku maksud sudah bilang. Supaya dia tahu gereja sudah, karena di mana-mana orang ingat gereja sudah. Siapa yang sudah? Istri, anak rumah Allah itu enggak sudah. Dia melakukan amanat Tuhan supaya orang diundang dalam Kristus. Makanya saya juga tinggal kayak apa? Kata yang pertama, awas penyesal. Saya mau lihat itu siapa penyesal. Saya kata Rasul 12 dipilih. Saya yang meludas kamu yang ludas. Saudara kan yang baptis. Sesama kita tuh gampang. Maka itu saya latihan di sini supaya dia dengar pengajaran itu sudah kuat, ada tuh berani bagi sesama kita supaya kenal Injil kebenaran itu benar-benar. Salah satu yang kemarin ada 805 berkerodong. Saya penasaran, ya, supaya kita merasa Kristiani itu benar-benar punya Tuhan, karena nanti Tuhan melindungi gereja ini data di Wahyu ini angkat lagi di mana? Di bumi, bukan di langit biru sana. Ada yang membuat bilang di seberang sana, saya bagi saya belum nanti. Itu belum. Sekarang tinggal di mungkin ada tapi perlindungan Tuhan. Ini harus dinikmati, dirasakan. Jadi kita harus banyak ikut diajar melakukan sehingga akan terlihat di Pulau ini bagaimana kita dilindungi oleh Tuhan, sehingga orang lain ingin gereja itu bergabung walaupun organisasinya beda, tapi dia menjalani bahwa demi keutuhan, demi kebersamaan kita di atas kota dan negeri ini. Jadi yang seperti Sulami ini yang masuk dalam perkawinan, masuk dalam merasakan, ya, melahirkan, merasakan undangan orang lain selamat datang. Oh iya, karena Anda ini saya sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Orang melihat betul dia keluar kita, tapi dia sudah berbuah-buah yang baik. Kekurangan karena ada rajin ibadah, layak melakukan kerja orang yang bagus. Saudara, kok bisa bagus? Anda diyakinkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang mengurangi. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ya. Tadi Tuhan Yesus, Roh Kudus tadi sih pribadi Dua Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 7 firman Tuhan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ya, jadi saudara, kita ini mendapat kemurahan Tuhan untuk dibenarkan, disucikan, menerima pengajaran Tuhan untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya, itu kemurahan. Tapi kalau sampai tidak dapat kemurahan, gereja ini hancur. Hancur apa? Anda melakukan dosa-dosa yang tidak pernah diperbaiki lagi. Bapak Gembala kita semua sudah tidak bisa atasi lagi. Nah, ini masih syukur. Saya masih bilang bahwa ini yang tidak benar. Masih. Dan saya juga jaga.
di antara jemaat ke-23 dibiarkan sampai 3/3 rusak seterang. Jadi jemaat jangan main-main gila dengan dosa. Jangan bikin masalah. Ya. Tolong sebenarnya perhatikan. Banyak kali kita bikin dosa, kita bilang begini. Itu kan. Tapi kita tidak mau tanggung jawab. Saudara, saya sampaikan ini karena Roh Kudus itu benar-benar dia dihina juga. Dia diduka citakan. Kata firman Allah Efesus. Dia mau menyatu dengan kita. Tapi karena karakter kita, kehidupan kita tidak menjaga baik, maka dia tidak bisa menuntun kita. Ya. Kita periksa rumah tangga, banyak kali kita buat duka cita. Dia mau tinggal nggak bisa. Kita jadi orang yang mau beli nasa, ampas, sibuk tiap hari, nggak pernah dengar damai sejahtera. Ada Roh Kudus, damai sejahtera. Roh Kudus membawa kita untuk layak di hadapan Tuhan. Ya. Di buku catatan saya, mengapa Tuhan engkau sayang saya, Sion? Saya punya luka kubalit saya. Mari kau tinggal supaya kau rawat hidupku. Itu keinginan. Ya, jadi saudara, kita harus bereaksi. Karena percaya itu harus ada reaksi dan kegiatan. Seperti 12 murid. Kegiatan. Roh Kudus pribadi yang menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah. Kita diberi karunia untuk punya kegiatan, bukan pemalas. Ya, saya bisa konsekuensi tiap minggu, setiap saat saya harus buat ibadah. Kemudian saya menyelidiki walaupun susah sampai pun saya gunakan karena itu tugas saya. Ya, tahun ini mungkin lebih padat karena tadi tambah. Kemarin bilang rapat hari Selasa, sekarang hari Sabtu. Malam ini saya khotbah, besok masih siap lagi. Ya. Maka itu seringkali saya pusing. Kalau Anda yang memang enak-enak katakan, udah, nanti dapat saya jadi marah. Enak, disediakan hari ini, kasih makan, tidak dihargai, nanti besok. Ya. Tapi kalau di dalam Tuhan mengerti dia, ya di jemaat ini saya juga jarang, karena saya pembimbing, saya melayan kebenaran, hormat, sopan. Oh, bagaimana ada di sana? Ada di sini. Bukan hormat saya, hormat karena Tuhan Allah pelihara dia, bisa mengajar, membawa kita maju ke sana. Gak perlu diiri, karena memang dipilih. Waktu kemarin saya ke Israel, orang pusing, bicara-cari berbeda mungkin politik, teman saya, karena memang mungkin mereka naik politik, dia bilang, mereka politik siapa? Politik kerajaan surga. Saya jawabkan gampang aja, seperti dalam muslim. Politik bisa, bisa. Ya, tapi kembali, mungkin ada umat katakan ya, itu tidak membayar kalau waktu baik kita bisa tahu umat di sini. Kalau tidak baik, kan dia itu maksudnya pun itu bagus. Ya, tapi jangan sampai hambat. Artinya seluruh kegiatan saya buat maju juga tidak, mundur tidak, karena hambat. Ini bahaya. Ya, kita harus lihat. Sepertinya Roh Kudus ingatkan itu waktunya itu seperti Tuhan Yesus, Bapa
Jadi kita harus bereaksi. Ya, beritakan firman Tuhan. Contohnya tadi, murid beritakan. Apalagi diberi kuasa untuk patahkan penyembahan berhala, patahkan yang tidak berkenan. Maksudnya supaya hidup kita itu bagus. Tuhan merawat setiap pribadi pemuda, supaya kita menjadi manusia itu manusia yang bermoral, manusia yang katakanlah bagus dari saya lahir, dari kehidupan lalu kemudian pembinaan itu membuat saya memiliki jiwa, memiliki hormat. Ini yang kita cari dalam ibadah, bukan cari barang lain. Ya. Jadi saudara sementara ini tolong jaga itu dengan bagus. Ya, karena Allah janji, Allah membangun tubuh Kristus. Lalu Allah memberikan firman yang berkelimpahan. Terakhir, Allah sediakan pesta di surga itu rentetan Yohanes 5, 6 dan 7 dalam membuatkan pengumpulan 5.000 dan sebagainya. Limpahan masuk pelimpahan Yohanes 6, 7 pesta. Jadi Roh Kudus supaya kita punya kegiatan. Sudah percaya ini? Ya, Imam ini. Kegiatannya ini. Ya. Kita punya kegiatan. Nah, aksi. Ya, Tuhan tahu proses. Dia penuhi kita supaya kita aksi. Tapi kalau penuhi kita tidak aksi, ada kalanya dipenuhi, aksinya bisa diketahuan. Ini yang susah kali. Tapi kalau dipenuhi oleh pribadi Allah, maka aksinya itu bersama Tuhan, aksinya itu memberitakan firman Allah, bahkan sampai firman kesempurnaan. Yesus itu mempelai surga. Saya percaya saya akan dimasukkan. Orang berbicara, saya percaya itu. Saya punya aksi. Karena Roh Kudus akan menolong rumah hidup saya. Dia akan jadikan saya kudus. Hidup saya jadi berubah. Ada yang lihat saya berubah. Ya, sebab firman Allah kebenaran. Saya tidak pernah bilang, oh saya punya ini, enggak. Tapi akan melihat aktivitas. Umat melihat ada yang sangat aktivitas. Makin hari membuat sesuatu yang luar biasa begitu. Jadi saya pesan jemaat, kita sudah tahun 2003, makin mungkin orang lihat kita biasa-biasa, tapi kualitas kehidupan rohani pelayanan itu harus tumbuh. Jangan jadi hamba Tuhan kemudian tidak tumbuh dalam aktivitas rohani. Harus tumbuh. Suami istri harus berpikir, berdoa yang banyak kepada Tuhan. Pikirkan ladang-ladang Tuhan yang Allah kasih untuk siapa. Kalau saya buka ini semua, saya selalu bilang anak-anak saya dengan kerjaan saya. Anda yang dengar dia juga itu kerjaan saya. Ladang itu membutuhkan Anda. Jiwa-jiwa itu membutuhkan. Saya percaya saya, mereka sedang tanya kapan. Kita sudah tinggal dulu. Salah friend akan tanya. Dan akan tanya kapan. Ya, saya berdoa Roh Kudus, jangan kau tinggalkan sini, jangan kau tinggalkan saya. Saya yang beritakan kau turun mengurapi umat ini. Setiap anak muda, setiap kehidupan yang kau taruh di atas mereka, supaya mereka tidak hidup bersama dunia ini. Sekalipun mereka ada di dunia di perkuliahan, mereka di mana saja, mungkin bekerja, tapi engkau selalu menemani mereka. Menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang takut kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang punya moto, membawa orang lain datang kepada Tuhan. Ini penting sekali. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang enak. Kita dipilih. Sini masih tua, masih ajar nanti kriteria. Yang lain sudah siap. Ya,
Tadi siang saya lihat sebenarnya siap Januari, Februari, terus Oktober kegiatan dari departemen gereja. Karena memang posisi gereja kita sudah berubah struktur. Cara kepemimpinan tidak pakai sinode. Sinode itu dari saudara-saudara kita di PKI. Kita desentralisasi, jadi dia saya punya anggaran itu ada pakai departemen. Ya, jadi kita punya kerja membina untuk mengembalikan umat dalam moralitasnya kembali, untuk tidak usah terlalu harap yang lain, karena dengan moralitas yang bagus, dengan kepercayaan yang sungguh, maka terjadi mujizat itu milik gereja kita. Begitu. Jadi kalau begitu kita tidak sama dengan mereka, ya apa? Tapi mereka juga akui karena kita memiliki kualitas kuasa, kita memberkati ya. Lalu nanti kita tinggal di kota wilayah, terserah. Kalau mereka memiliki ini, kita memiliki, kalau mereka tidak berlaku baik sama saya, terserah. Tuhan kan ambil. Dia lihat kita di KKI, kenapa aku kotoran sama dia? Kenapa aku tidak berikan sama dia yang urus sendiri? Nah ini perlu kita mengerti dalam itu, di mana sikap kita, di mana keberadaan kita sekarang. Jangan sampai jadi Yudas Iskariot. Saya kembalikan itu, ya, karena itu berbahaya. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Nah ini perlu ada dengan itu, karena memang biasa pada mengerti. Alkitab ini perlu mengerti arti tipologis rohaninya, supaya kejadian lama, oh gini ya, jadi kita bingung. Mari. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 3. Dengan perikum Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Firman Tuhan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Mencintai. Ya. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ya. Istri-istri yang dilihat oleh Salomo itu menarik hati. Dia mencintai. Ya. Mencintai. Kalau sudah bilang cinta, cukup. Cinta kuat seperti maut. Ya. Tapi hari-hari ini disalahgunakan cintanya. Ya. Lalu ada orang yang itu kan Salomo, itu satu lalu itu orang Kristen. Udah. Kalau kita lihat Alkitab ini secara lahiriah, model ini kita tidak percaya lagi. Kita kapok. Kita mau ajar bagaimana? Ya. Mencintai banyak perempuan, 700 dari kaum bangsawan, 300 dari bundi, karena menarik hati dari Salomo. Ya, saudara, sebenarnya saya waktu ikuti orang tua, cinta kuat seperti maut saya
Belum tahu dalam beliau mengatakan Salomo itu cuma manusia biasa. Lalu kemudian di Injil Matius diterangkan, menggambarkan Tuhan Yesus. Terus ya, jadi yang kita mau rohani yang positifnya melambangkan Tuhan Yesus. Lalu begitu Tuhan Yesus punya istri ini banyak di seluruh permukaan bumi karena cinta. Kita tolong pemikiran kita itu terarah dengan bersih, seperti kita adalah manusia hidup ini sejak awal alamat manusia itu mengenal nikah dan turunan. Kalau itu sudah diatur bagus, saya percaya pandangan ini akan menjadi masuk bagus. Tapi kalau pandangan ini sudah tidak masuk bagus, maka dunia menjadi najis dan kotor. Anda juga menjadi kotor, menyediakan produk ini, menjadi daerah-daerah orang-orang mabuk, berhala-berhala tinggal saja, semua juga kacau karena najis. Saya juga najis. Tapi sekarang Tuhan sudah menolong semua. Jadi kita ambil gambaran rohani. Saya ingin ya gambaran roh karena dia mencintai. Ya, dalam kasih itu menurut firman buatan kita bertahan dari kebenaran. Pengajaran dasar itu 1000 itu mungkin angka perhentian. Setelah 60 sebagian itu angka perhentian. Bisa baca perhentian selalu karena ada 1000 karena mencintai. Ya, perhentian. Nah saudara, Tuhan Yesus mencintai, kita baca dulu. Kita mencintai kalau bangsa-bangsa ya terlalu banyak juga. Tapi satu ayat inti dulu kita baca di Efesus 2 ayat yang ke-16 bagaimana dua bangsa yang dipersatukan oleh kita baca itu. Nanti kita lihat bangsa-bangsa lain itu dalam atau tapi satu hubungan. Kemarin kita dengar Roma 11 ayat 11 mengenai dua bangsa yang dipersatukan. Coba kita baca itu lagi dulu. Ya. Efesus 2 ayat 16. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan. Dan untuk mempertamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya sudah cukup aja. Saya ikut ada banyak ayat lain. Jadi kita melihat kalau Salomo mencintai bangsawan dan mencintai budi, positif kita melihat kepada dua perhentian. Bagaimana Salomo bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Salomo cuma gambaran, dan Tuhan Yesus adalah pribadi Allah yang mencintai sehingga pengorbanannya bagi bangsa-bangsa supaya hidup ini menerima kasih, menerima cinta kepada Allah. Ini sesuatu yang penting. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang dari Allah, memiliki daging, menunjukkan kekudusannya, dan itu sudah diakui, menebus, mengurus kita untuk masuk di dalam kesempurnaannya nanti. Maka itu sekarang antara kita dengan mereka tidak ada perbedaan. Kenapa saya katakan? Ya, artinya dalam Kristus, begitu maksudnya. Dia bisa memiliki hak waris. Kita juga memiliki hak waris karena Yesus. Itu aja. Maka itu di situ hati saya ingat. Tempat Tuhan itu tidak datang di Yerusalem.
Pada tadi dalam perbuatan cuma perbuatan. Nanti antikris akan, tapi ku akan datang di angkasa permai. Dan di situ saya dengan Anda yang mendapat kemurahan Allah, mendapat bagian untuk masuk dalam perhentian Allah. Jadi saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang bangsa kami usahakan membangun Israel, membantu, dan Israel dipersiapkan untuk kepentingan. Tapi kita lihat, setelah pengorbanan Tuhan, tidak ada perbedaan bahwa orang Israel itu lebih besar. Tapi oleh berkat Roh Kudus, kita harus mengurus diri untuk masuk dalam kesempurnaan. Kalau orang Israel tidak percaya Yesus, tidak mengalami pengajaran Allah yang pertama kali Tuhan bawa mereka dari Israel ke sana, maka mereka tetap posisinya mengalami, dan mereka menunda waktu yang sangat panjang. Ya, sekarang kita bangsa kafir, kita perhatikan kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan percayakan Roh Kudus untuk menyatakan firman ini bagi kita. Manusia untuk memiliki cinta di dalam Tuhan yang luar biasa sehingga bangsa lain terhormat. Itu janji, ya. Angka 1000 itu adalah dari angka 1 dan angka 0. Saya kaget waktu Quran ketika kami ajar. Jadi menurut pengertian orang, hidup nikah itu cuma satu saja, satu suami, satu istri, atau sebaliknya. 00 itu kosong. Jadi kalau kita hidup dalam pengajaran firman Allah, kita tidak mau taat satu istri, satu suami. Kita tambah ini, tambah itu 0. Tidak ada apa-apa. Pegang pengajaran yang disampaikan kepada. Orang selalu bicara kabar, memulai bicara benar rasanya. Ini artinya, ya. Jadi nikah sudah lebih dari satu, itu akan menghasilkan kehampaan saja, seperti 00. Ada orang bilang, istri kan mesti 45, itu terserah. Maka kalau kita bilang 7, ini kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, 7 gereja. Kenapa baru 12 persekutuan? Maka itu sangat jahat ketika manusia kita ini tidak mendapat penebusan Tuhan, dikuduskan, maka kita berpikir yang sia-sia, dan di situ kecelakaan kita. Allah yang kudus, Allah yang kudus, layaklah kita berendakan di Tuhan. Ampuni, kuduskan saya, pola pikir saya masih kotor begitu. Sampai akan mengalami yang saya sampaikan ini. Roh Anda itu begitu tenang, pikiran Anda kepada Tuhan itu senyum, ya. Bahkan kenadisan yang muncul dalam diri Anda itu, Anda tidak terlena. Suka melamun kenadisan. Cepat perbaiki diri, supaya melawannya itu melamun firman Allah. Ajaran Tuhan. Ya, saudara, ini sedikit. Jadi 00-nya itu, jadi menurut orang tua berikan pemahaman bagi kami itu seperti angka 0. Jadi kalau kita tidak perhatikan, yang banyak itu 00, dan nanti tidak berkenan kepada Tuhan. Cukup satu saja istri, lalu istri punya satu suami. Lalu persoalannya bagaimana? Ya diselesaikan. Tapi ada yang tidak, ya karena sudah bersudah. Istri kakak anak-anak bilang, Pak, kalau anak saya ini nanti saja usaha. Saya rasa di dalam hati saya,
sungguh-sungguh siangnya kalau saya seperti ini. Ya saudara, setiap khotbah di sini untuk pamer ternyata secara sama batin. Syarat Anda itu ada pergumulan, ya, atas kehendak Tuhan, sehingga murid-murid itu naik ke gunung supaya mereka dipilih, ya, di antara mereka supaya melakukan tugas yang kudus. Mari kita percaya dipilih Tuhan. Di sini imam-imam yang masih imam-imam, ya, pelayanan, kita dipilih untuk melayani di dalam tubuh Kristus. Ini bukan di luar, ya. Kalau di luar itu kita bawa orang datang masuk ke dalam tubuh Kristus. Saudara, kita beribadah diakannya di bawah, tapi murid itu diajak naik. Semua orang diajak naik di atas gunung dan pengelilingan. Ibadah perlu ditingkatkan, naik ke gunung Sion. Ibadah perlu bawa naik rohani. Jangan jadi anak tukang cengeng terus. Tahu diri naik persis di tempat di mana pengajaran firman Allah itu turun. Jadi Sion gambaran juga pada dalam situ pengajaran firman Allah turun. Raja Yerusalem, firman Allah, kita nyanyi, kita berdiri di atas tanah negeri ini. Kebetulan di tempat kita, bukan kita lihat di Yerusalem Bethlehem. Sekarang kita lihat dalam rencana Tuhan di tanah kita ini ada pengajaran firman Allah yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Supaya kita dipersiapkan, dikuduskan, masuk dalam bagian tubuh Kristus bukan memulai. Tidak ada mempelai wanita. Kalau kita gabung dalam mempelai wanita, bukan saya katakan itu pribadi kita, maka kita ada kegiatan. Ya, di rumah itu kalau istri itu tidak ada kegiatan apa-apa, itu bukan istri yang baik. Selalu memperhatikan suami, bagaimana dan sebagainya. Ya, saudara, ini bukan sekedar gambaran saja. Di rumah ini tadi kita bahas saja. Ini Allah Bapa, ini Tuhan yang berdiri di atas korban dan di atas Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Jadi angka 12 itu persekutuan. Angka 12 itu menunjuk kepada 12 rasul hujan akhir, ya, dan juga menunjukkan persekutuan umat Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong kita di malam hari ini supaya kita mengerti bahwa kemurahan Tuhan. Kita diajar menerima untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi ini gambar dari seluruh gereja yang ada ajaran Tuhan, yang percaya ini masuk dalam pertemuan yang disebut mempelai anak domba. Perlu ada aksi, ya, ada ibadah, ya,
seperti Petrus di atas batu karang ini memang ada sebuah reaksi, ya. Yang sulung, ya, yang sulung, Petrus yang sulung. Kita jadi orang sulung. Disebut, ya, kepenuhan dengan 12 bakul firman pengajaran. Jadi bukan dipenuhi dengan sekedar firman Injil saya tahu, tapi pengajaran supaya jadi ajaran, mengajar orang lain karena diri sendiri mengenal. Itu yang disebut didikan. Percuma kalau kita terima pengajaran, kita dengar sampai otak kita hebat, tapi kita tidak pernah lakukan didikan di dalam orang lain. Percuma saja. Mau pendeta pun berdiri khotbah di atas mimbar, tidak ada didikan. Anda juga percuma aja ikut PA dan sebagainya, tapi hidup tidak pernah urus anak-anak baik, urus hidup kita percuma saja. Saudara, kalau kita hidup percuma seperti 000, saya pikir kita tidak usah cinta Tuhan. Kalau usah percuma kan? Cinta itu cuma satu, sama Tuhan. Itu kemurahan untuk semua, berbagai bangsa. Jadi itu cuma contoh 703. Itu cuma sebagai bagian daripada cinta Allah kepada kita. Kalau kita tidak jaga cinta kita kepada Allah, kiranya Tuhan tolong kita, ya. Mari setelah roh kita mendengar PA masuk dalam pendalaman, hati kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, karena itu supaya jelas. Mendengar firman Allah kita dikoreksi, mendengar firman Allah hati kita terhadap Tuhan. Aduh, firman itu bagus sekali, Roh Kudus, ya, supaya kita ada reaksi. Saya sudah bilang 2013 kemudian aksi rohani. Jangan sampai kita tunggu kapan aksi itu bisa jalan. Kalau kita tidak tahu itu aksi apa, terus cuma bicara saja, lalu kita tidak tentukan itu motifnya. Terus kalau cuma tentukan motifnya, tanpa pengorbanan, tanpa tanggung jawab, maka sia-sia. Ya saudara, 2023 Tuhan ajar saya untuk membawa Anda terus semakin kelihatan nanti kita tanggung jawab, terus kita kerjakan, ya, sama dengan pimpin rapat danus, tentukan tanggung jawab, ditempatkan tanggung jawab, dievaluasi, kan begitu. Di sini terlalu enak. Biasa kalau sudah semua pekerjaan, kalau bagaimana sudah lupa. Ya, tidak pernah ada reaksinya karena memang tidak evaluasi. Di gereja itu terbiasa. Mau pendeta itu kalau khotbah jangan khotbah mungkin cuma sebentar saja. Nanti setelah itu dia lupa lagi. Itu sudah dia mati berdosa. Sudah tahu bahwa pembawa itu kelemahan kekurangan, tidak mau reaksi yang bagus. Gimana? Tinggal kerjakan dosa. Pendeta berkhotbah sudah keras caranya, dia cuma asal. Nanti Bapak juga lupa. Akhirnya dia buat dosa. Tidak pernah diberkati Tuhan. Kutuk yang selalu banyak yang keluar dari sini. Karena dia sia-sia. Tapi kalau Bapak Pendeta sudah mulai, Tuhan akan mati syarat supaya sudah paham. Mari, supaya kita penuh kegiatan.
Ya, maka itu kesimpulannya saya mau akhiri dari Markus 3 ayat 1 pertama itu, persekutuan kita jangan sampai terikat dengan organisasi yang selalu berubah-ubah saja terus sampai Injil kebenarannya itu tidak diterapkan. Terutama kita GBGP ini saya ingin sampaikan di forum bila malam ini mereka dengar. Kita rubah terus sampai Injil di dalam ikut rubah. Padahal Injil tetap menjadi andamin. Markus 16 terus Wahyu 12 itu ketetapan yang dibawa. Saya punya orang tua rohani diajar pengajaran kita dari Islam, kita telinga panas. Pertama kita pikir begini, nah, saya juga mau organisasi begini, yang sama saya juga kita belum demam dalam waktu maksud. Padahal organisasi itu setiap gereja untuk menjunjung PA dan maka itu seringkali di jemaat kita kalau ada yang sudah mau bangun organisasi sangat dulu. Dan kalau ada manusia daripada percuma membangun organisasi sudah susah, masih kita mau bilang bisa. Heran, saya heran. Ya, jadi ini yang diurut. Kita jangan terlalu terikat, itu maksudnya sampai kita tidak hidup kehendak Allah, firman di dalam. Ya kalau pemerintah tanya apa gerejamu aturan saya keputusan ada aturan. Tapi sekarang orang bangun organisasi naik lebih daripada kebenaran firman. Tidak utus Injil ke Islam yang terjadi dalam kondisi sekarang. Terus daerah pupuk keuangan semua, apa yang dikasih pelajar. Terus Injilnya itu sudah bisa. Rencana Tuhan ini untuk semua manusia. Umat yang perlu mendengar Injil. Bukan saja kita sampaikan saya dalam kotak kecil, saya GBGP itu saya sendiri. Bukan saja gereja lain, saya sendiri. Tapi itu milik Tuhan, perlu dengar sebaran ajaran dari Allah Alkitab yang ada. Sehingga umat itu diselamatkan. Jadi kemuliaan Tuhan beri tugas tidak sembarang. Supaya mereka pelita mereka paham. Dan kalau mereka yang tidak paham, maka saya percaya umat itu paham. Kiranya Anda juga tidak saja belum mendengar, Anda tetap berdoa untuk kami supaya bisa lakukan. Yang kedua, setiap perorangan sudah harus siap dengan kemurahan Allah yang disediakan Tuhan kepadanya. Kemurahan ini adalah urusan sendiri boleh upaya. Tadi saya sudah pertengahkan Israel dan Mesir. Pernah 2008 dari Israel datang kepada almarhum orang tua dari Israel. Aku datang dan aku terima pengajaran ini. Karena sudah Tuhan hilangkan dari kami dan saudara di Indonesia. Lalu orang tua itu suruh bicara, dia bantuan nasihat makrus. Kamulah yang punya bangsa menikam Tuhan Yesus. Pemimpin besar ini dia berdiri dan dia menangis di forum menyesal kepada persekutuan internasional pada waktu itu. Tuhan ampuni kami Israel. Saya kaget, itu kenyataan. Ya, tapi saya mau ambil pengajaran ini ke Israel. Saja supaya Israel sisa yang masih ada, mereka dikembalikan
menyesuaikan diri dengan tubuh Kristus. Supaya di Indonesia, di berbagai tempat, bahkan di Israel, kami semua menjadi satu yang disebut tubuh Kristus. Saudara, diharapkan saya bicara ini kebenaran. Saya tidak bicara dengan kata-kata. Ini di muka umum. Bapak ini berdiri bicara. Apakah yang Anda pada malam kemurahan itu perlu dijaga, diberikan, sebab usaha sungguh-sungguh. Ya, kalau mereka standar yang ketiga, kegiatan itu. Yang pertama, kegiatan persekutuan umat Tuhan di dalam gereja jangan terikat. Kemudian yang kedua, perorangan sudah harus kegiatan menjadi orang yang sudah siap, dewasa, sebab kemurahan Allah. Dan yang ketiga, kegiatan untuk selalu dipenuhkan dengan datang firman, menerima firman Tuhan. Ya, jangan menjadi hamba atau umat Tuhan seperti Yudas Iskariot. Demikian firman Allah. Amin. Tapi nanti kita